Paket Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda. Senang sekali saya Andrew Julian bisa hadir kembali bertemu dengan Sobat Lentera. Kalau kita berbicara mengenai masa-masa mendekati tahun ajaran baru, ini sangat terdengar luas yaitu tentang penerapan zonasi di PPDB. Nah, apakah penerapan zonasi PPDB di tahun 2023 ini sudah proporsional? Apakah ada perubahan lagi di tahun 2024? Hari ini kita akan membahas bersama dengan Ibu Ajeng, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Halo Ibu, apa kabar? Nah, alhamdulillah baik Sehat Mas ya, Bu, Andrew. Ya. Ini menjelang tahun ajaran baru yang sering kita dengarkan adalah zonasi. Betul. Nah, ini apakah zonasi PPDB di tahun 2023 ini sudah proporsional atau nantinya di tahun 2024 ini akan ada perubahan? Kita mengejar proporsionalnya. Jadi PPDB ini adalah kegiatan rutin setiap tahun untuk peralihan dari anak-anak kita yang mungkin dari SD ke SMP. Ini banyak permasalahannya, yaitu masih belum ada tersebarnya secara rata SMP yang ada di wilayah Kota Surabaya. Karena memang dari SD kan memang cukup banyak, sekitar 200 lebih. Tapi SMP-nya ini kita ada hanya 63 SMP. Nah, ini memang tidak tersebar di 31 kecamatan. Ada beberapa satu kecamatan yang hanya memiliki satu SMP negeri. Betul. Nah, ini proporsional ini kita bukan hanya mengejar semuanya dapat kesempatan, isinya seperti itu. Jadi upayanya warga yang kelurahan yang dulu tidak bisa mendaftar ke SMP dan melalui jalur zonasi, tapi yang sekarang mendapatkan kesempatan. Berarti ini satu temuan yang terbaru, data yang terbaru juga, karena proporsional itu memang harus dikejar di tahun 2024 ini ya Bu ya? Iya. Karena banyak sekali juga orang tua murid yang selalu ada masalah juga dengan zonasi tersebut gitu kan. Betul. Nah, ini memang temuan yang ada di tahun 2023 akan diperbaiki di tahun 2024 ini ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem zonasi ini Bu, ini diharapkan dapat bisa mengatasi permasalahan ya terhadap PPDB zonasi di tahun ini gitu kan. Karena orang itu masih sedikit bingung Bu, saya di wilayah sini saya pingin masuk di sekolah negeri di daerah sini kok susah sekali gitu. Jadi memang pastinya sebagai wali murid kita ingin mendapatkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Tetapi memang kesempatan ini kita harus mengingat kembali bahwa memang di sini adalah persaingan antara sesama SD di wilayah tertentu. Sehingga dan ini kebijakan ini memang peralihan. Jadi dari pusat ini memang dulu zaman kita pakai prestasi ya, Danum dan sebagainya. Tapi yang sekarang kita lebih mengenai zonasi dari kementerian yang baru. Dan ini zonasi ini kita sudah mengajukan dari pusat bahwa tidak sesuai dengan wilayah di Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya dengan 63 SMP ini pendanaan penduduknya berbeda satu sama lain. Sehingga tetapi dari pihak pusat dari kementerian memastikan tetap menjalankan zonasi karena kita menginginkan adanya pemerataan dunia pendidikan, tidak hanya terfokus ke bidang akademis saja, tapi juga non akademisi ataupun minat dan bakat sesuai dengan 9 kecerdasan anak. Sehingga dari pemerintah pusat tidak mengendaki adanya perubahan secara prestasi, kita lebih mengendaki adanya zonasi. Tapi kita mengupayakan kalau memang dulu ada celah di satu kelurahan tertentu yang anaknya jarang dapat kesempatan mendaftar di SMP negeri melalui jalur zonasi ini kita membuka kesempatan tersebut. Gitu. Jadi memang jalurnya tetap sama dari pusat. Jadi ada jalur afirmasi untuk anak-anak kita yang dari keluarga tidak mampu, disabilitas juga, dari keluarga orang tua pemindahan orang tua juga masih ada, jalur prestasi akademisi dan non akademisi juga masih ada. Yang zonasi ini kita ada bagi dua, yaitu zonasi 1 dan zonasi 2. Zonasi 1 yaitu tetap berdasarkan meteran yang terdekat. Jarak ya Bu. Baik itu tidak ada skala kecamatan dan kelurahan, tapi memang berdasarkan meteran. Kemudian yang zonasi kedua ini kita memastikan dari per kecamatan. Jadi memang contohnya satu kecamatan hanya memiliki satu SMP. Sehingga satu SMP ini akan dibagi kuotanya dengan kelurahan sesuai dengan jumlah di situ. Jadi memang mungkin ada 25% untuk zonasi kedua, nanti akan dibagi
sesuai dengan jumlah kelurahan. Mungkin kemungkinan setiap kelurahan akan mendapatkan 3 ataupun 4%. Berarti ada pemerataan ya Bu ya? Betul, untuk di tahun proporsionalnya itu di tahun 2024. Apakah itu termasuk satu skema dari Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk bisa mewujudkan proporsionalitasnya dari zonasi PPDB tersebut? Ya, jadi kita juga hasil evaluasi dari wali murid yang kemarin mengadu kepada Komisi banyak D. Ya, sekitar berapa persen Bu? Kita ingin tahu untuk banyak sekali yang jelas. Ya, karena selain mungkin kemungkinan karena belum mengetahui bertahun-tahun kok bolak-balik ganti terus ya. Jadi sehingga betul. Masyarakat ada juga masih yang awam, tidak terlalu berkomunikasi pihak SD-nya, kemudian juga ada yang kedua tidak mengetahui secara bedanya antara zonasi 1 dan zonasi 2. Kemudian juga masih kurangnya mereka untuk mencari tahu uji coba secara meteran itu tadi. Jadi memang ada wilayah yang di kelurahan itu dia sudah merasa, wah saya nggak mungkin masuk ke SMP negeri mendapatkan zonasi. Banyak yang seperti itu, Bu. Iya. Berpendapat seperti itu. Iya. Gitu. Berarti kan adanya sudah ada alokasi ya, Bu ya, dari jalur prestasi dan juga afirmasi. Mungkin bisa diinformasikan juga untuk berapa proporsionalnya dari berbagai macam alokasi untuk jalur zonasi prestasi, jalur zonasi prestasi dan juga afirmasi. Ya, ini kita sudah ada tertuang di Peraturan Wali Kota nomor 21 tahun 2024. Ya. Sudah kita meminta Dinas Pendidikan untuk mengadakan uji coba dan juga sosialisasi juga ke langsung wali muridnya. Secara guru-guru juga wajib mendampingi supaya mengetahui SMP yang terbaik untuk anak-anaknya ke depan. Dan ini memang jalur afirmasi sekitar mungkin 25% ya, kemudian ataupun 15%. Nah, ini ada juga jalur prestasi. Nah, ini sudah naik ya, kurang lebih ada 30%. Ini ada terbagi 2, jalur prestasi akademik dan non-akademis. Kemudian juga zonasi ada sekitar 50%. Akan dibagi 2 zonasi, adalah zonasi 1 dan zonasi 2. Zonasi 1 itu akan fokus masalah meteran dari berbagai kecamatan, kelurahan bisa mendaftarkan langsung ke SMP. Tapi yang zonasi 2 ini kurang lebih mungkin 25% atau 20% akan dibagi berdasarkan kelurahan. Contohnya dari Kecamatan Gubeng kita ada satu SMP negeri. Dari SMP negeri ini dibagi 6 kelurahan. Dari 6 kelurahan ini akan dibagi kurang lebih per kelurahan mendapatkan kesempatan 3-4%-nya. Iya. Jadi itu akan ada pembagian rata dan pastinya sekolah juga harus mempunyai satu kesempatan juga untuk bisa mengawasi itu ya Bu ya, dari sekolah SD. Bu Aja, nanti kita akan bahas lagi. Ini seru sekali Sobat Tentera kalau kita membahas mengenai zonasi. Dan apalagi di 2024 tidak akan ada proporsional. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan membahasnya di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
kembali Anda menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Ibu Ajeng, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Bu, tadi kan sekolah juga harus turut andil, ya kan? Dan juga bisa memberikan informasi kepada orang tua murid atau wali murid. Karena wali murid itu sekarang sangat bingung gitu, ya dengan zonasi seperti apa, dan Ibu Ajeng tadi sudah menjelaskan persentase untuk pembagian zonasi, terus juga afirmasi dan juga dari jalur prestasi begitu ya Bu ya. Tadi sudah ada pembagian merata di setiap kelurahan dan sebagainya. Nah ini ada nggak sih Bu dampak? Pastinya ada proporsional untuk PPDB zonasi ini di tahun 2022 pasti menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Dalam hal ini, apa Bu bisa dijelaskan kepada Sobat Lentera yang sekarang menyaksikan, dan mungkin ini ada wali murid juga yang menyaksikan tentang proporsional di zonasi PPDB 2024? Ya, jadi kita ini tetap mengupayakan para wali murid ini memfokuskan pada prestasi. Jadi memang semua jalur, khususnya prestasi dan zonasi juga tetap wajib dicoba, karena memang ini kan semuanya tergantung dari wali murid ini mendaftarkan sendiri anaknya. Jadi memang prosesnya ini kan wali murid sendiri mendaftarkan anaknya. Kadang-kadang kita mendaftarkan anak-anak kita di SMP favorit tertentu. Ternyata di sini yang favorit yang dulu ternyata sekarang sepi peminat karena dikiranya kan favorit yang kedua. Jadi kadang-kadang kita efek-efek alamnya ya, kejadian alamnya itu kadang-kadang kita tidak bisa menentukan saran yang terbaik. Tapi yang jelas saya harapkan dari wali murid ini bertanya dan juga melaksanakan uji coba sebaik-baiknya, mengecek apakah memang kalau memang keluarga tersebut dari keluarga tidak mampu, memastikan datanya tetap sebagai tidak mampu. Kemudian untuk yang disabilitas tetap melihat dari rekomendasi dari kedokteran di mana sekolah yang bisa diajukan untuk pendaftaran jalur disabilitas. Kemudian juga anak-anak yang berprestasi ditanyakan dengan jelas, dengan benar, baik secara guru ataupun ke dinas pendidikan, prestasi mana saja yang bisa dimasukkan untuk sebagai penunjang anak kita ke masuk sekolah yang dituju. Juga jalur prestasi akademik dari nilai raport. Dan ini kita ditanyakan dengan jelas kira-kira dengan prestasi anak saya yang sekian, nah ini kira-kira bisa SMP di mana saja. Kan tidak, tapi kan semua tidak tertentu dari jarak ya, tapi juga dari fokus dari nilai anak-anak kita. Kemudian juga jalur yang terbaru yaitu zonasi. Saya harapkan juga para orang tua juga mengecek secara betul kalau memang dirasa SMP negeri di wilayah tertentu ini mungkin peminatnya tidak terlalu banyak, nah itu maka diharapkan tetap menggunakan zonasi 1 berdasarkan meteran. Tapi kalau memang ingin ada tujuan tertentu yang agak jauh ya, tapi coba berdasarkan kelurahan, maka tanyakan langsung kepada sekolah tertentu. Jadi supaya memastikan anak kita mendapatkan kuotanya yang telah disediakan melalui PPDB secara proporsional. Betul, dan pastinya orang tua murid juga menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan harus lebih aktif sekarang ya Bapak Ibu. Jadi menanyakan tidak hanya untuk sekolah favorit, tapi juga mungkin bisa berkonsultasi dengan sekolah. Gitu kan, untuk jalur prestasi dan sebagainya. Karena ini akan diusahakan merata di tahun 2024. Nah, untuk bagaimana zonasi proporsional ini dapat mengakomodasi untuk kebutuhan dari wali murid itu dan juga anak-anak yang ingin bersekolah, melanjutkan sekolahnya di sekolah yang mereka inginkan gitu. Ya, jadi SMP kita kan banyak, sehingga nanti kita memfokuskan dari pihak wali murid ini tidak hanya negeri, tetapi juga swasta juga. Wali murid wajib untuk tetap belanja info, mencari info mana yang kira-kira anak tersebut cocok. Jangan sampai anak-anak dipaksakan di sekolah SMP tertentu, atau bahkan SMP-nya ini jauh tapi Bapak Ibu yang penting negeri ya. Itu yang juga penting negeri. Itu sering terucap juga gitu kan. Banyak juga dari wali murid, udah nggak apa-apa anak jauh, yang penting masuk negeri. Padahal sekolah di Surabaya sangat banyak dan kualitasnya juga bagus ya Bu ya. Kita ada bantuan ini tidak hanya untuk negeri saja, tapi juga bantuan untuk para sekolah swasta dan juga bantuan untuk para anak-anak kita yang miskin, untuk anak-anak seragam. Jadi jangan khawatir, juga kita ada bantuan untuk bisa dananya tuh tidak perlu keberatan membayar SPP. Kemudian juga banyak juga
jangan sampai wali murid juga memaksakan mungkin jauh-jauh, akhirnya anak tersebut juga tidak bisa mandiri, tidak bisa naik kendaraan sendirian, itu juga akan menyusahkan, sehingga dicek terlebih dahulu tidak hanya sekolah negeri tapi juga swasta. Berarti nantinya akan ada sosialisasi berkala juga kepada wali murid dan juga sekolah-sekolah gitu ya. Apakah ini juga akan dilakukan juga, didorong juga oleh Komisi di DPRD Surabaya juga untuk selalu memberikan sosialisasi yang tidak putus? Kadang-kadang kita memberikan sosialisasi hanya di awal, ya sekali saja, tapi tidak berkelanjutan gitu Bu. Apakah nantinya dari Komisi di DPRD Surabaya juga akan mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk ayo lakukan sosialisasi terus juga terhadap sekolah gitu, terhadap wali murid? Iya, jadi kita yang disampaikan oleh Mas Andrew ini kan kita evaluasi ya, jangan sampai terputus, jangan sampai setengah-setengah. Kalau memang kita sudah melakukan pemetaan di SMP negeri, maka SMP swasta pun juga kita harus sudah melakukan pemetaan. Dan juga dari pihak SD yang di awal ini harus bisa memetakan juga untuk murid-muridnya. Sekiranya kalau secara zonasi yang tidak memungkinkan di SMP mana, kemudian yang memungkinkan di mana saja, ini juga bisa dicek. Kemudian dari swasta yang memungkinkan di mana saja. Kalau memang ada minat dan bakat tertentu, entah itu musik, entah itu olahraga, ataupun yang lainnya, nanti bisa juga diinfokan. Ini yang terbaik seperti ini karena mungkin ada event atau lainnya. Ini juga dari pihak Dispendik juga harus membimbing para sekolah-sekolah dan juga guru-guru tetap memberikan info yang berkelanjutan. Berarti selain sosialisasi berarti ada simulasi juga ya Bu ya? Iya. Simulasi yang akan dilakukan. Nah kalau kita berbicara mengenai persiapannya, ini sudah berapa persen untuk menuju di proporsional zonasi afirmasi terus juga prestasi di PPDB 2024? Ya saya kira sudah 70% karena kita sudah ada peraturan wali kota 21 nomor tahun 2024. Nanti kiranya kita harus memastikan para wali murid ini benar-benar mengerti, karena PPDB online ini kan orang tua sendiri yang mendaftarkan. Betul. Pada saat simulasi di setiap SD, ini orang tua wajib mendampingi dan bertanya info sebanyak-banyaknya. Pada saat pendaftaran dibuka, nanti beliau-beliau ini kan mendaftarkan sendiri di rumah. Nanti jangan sampai salah klik atau lainnya. Betul. Jadi intinya Bapak Ibu yang menonton acara Suara Rakyat ini, memang jika ada simulasi dilakukan, Anda wajib untuk hadir. Betul ya Bu Ajeng ya? Iya, pendampingan. Pendampingan. Jadi Anda bisa mengerti sewaktu nanti mendaftar di rumah, Anda sudah paham. Sudah tidak salah langkah lagi untuk mengeklik. Jadi satu klik itu bisa berpengaruh untuk semuanya Bu ya? Betul. Jadi memang sebagai orang tua sekarang memang harus aktif seperti Bu Ajeng sendiri bilang, sekolah di Surabaya ini kualitasnya luar biasa. Tidak hanya negeri tapi juga swasta. Jadi memang untuk pembagian pemerataan di setiap kelurahan ini sudah dibagi rata di tahun 2024. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Dan yang pastinya juga pengecekan ini ya dari kemampuan anak itu sendiri ya Bu ya. Tidak hanya dari akademis tapi dari prestasi non akademisnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi berbicara mengenai proporsional zonasi ini yang memang jadi bahasan dari tahun ke tahun ya Bu ya. Setelah ada zonasi ini, masih bersama dengan Ibu Ajeng, Wakil Ketua Komisi di DPRD Surabaya. Nanti kita akan kembali lagi di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kita masih membahas mengenai penerapan zonasi, masih bersama dengan Ibu Ajeng, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Nah ini pastinya ada kendala-kendala dong Bu ya? Iya. Untuk penerapannya itu dari tahun ke tahun. Iya, betul. Apa kendalanya Bu untuk penerapan, untuk pemerataan zonasi, apalagi 2024 ini ingin mendapatkan zonasi yang proporsional? Ya. Kendalanya yang utama tidak hanya SMP tidak merata, setiap kecamatan itu pasti ada, tapi juga kepada penduduk Kota Surabaya itu juga tidak merata. Jadi tidak, kadang-kadang di satu kecamatan tertentu yang pada penduduk hanya mungkin 2 kelurahan. Iya. Ada juga, betul, satu kecamatan ternyata ada 4 kelurahan atau sebagian besar yang pada penduduk, sehingga saya yakin ini adalah bukan solusi utama, tapi yang jelas kita yang kita impikan adalah membuka kesempatan untuk para kelurahan yang memang yang dahulu tidak pernah memberikan kesempatan di jalur zonasi, sehingga semua kelurahan tetap bisa mencoba melalui jalur zonasi. Berarti itu silakan Anda mencoba karena ini ada pemerataan dibagi gitu kan. Nah terus bagaimana solusi untuk bisa mengatasi kendala-kendala itu? Ya, solusinya selain kita juga melakukan uji coba supaya kita mengukur juga seberapa jauh minat para wali murid SD ke SMP tersebut. Kalau memang pada simulasi tersebut ternyata dia banyak dari 3 SD ini bertumbuh pada salah satu SMP tertentu. Kita memberikan evaluasi lagi, menyampaikan kembali kepada wali murid, diharapkan disarankan ke SMP tersebut yang lain seperti ini, karena di sini ternyata di tahun ini banyak yang ke sana. Ini juga sebagai guru saya yakin juga ingin juga yang terbaik untuk murid-muridnya, sehingga nanti hasilnya simulasi ini pastinya harus segera diberikan solusi ya untuk kemana sih yang terbaik, baik itu yang negeri ataupun swasta yang ada di Kota Surabaya. Kalau penerapan zonasi ini apakah masih tercetus Bu sekolah negeri favorit? Pasti. Iya kan? Jadi zonasi ini memang membuat orang berlomba-lomba untuk bisa menuju sekolah favorit. Ini masih tercetus juga ya Bu ya dari wali murid, saya ingin sekolah di sekolah favorit karena saya merasa sekolah negeri ini adalah sekolah favorit. Itu masih ada ya Bu? Iya. Di kalangan wali murid ya? Betul, saya juga sebagai wali murid juga melihat juga masih banyak juga SMP favorit yang ada di Kota Surabaya. Tidak hanya berdasarkan dari SDM guru-gurunya saja, tapi juga fasilitas. Mungkin makanya karena dari situ kita kan setiap tahun ada BOS, ada BOPDA untuk pemerataan fasilitasi sarana-prasarana, baik itu kursi, meja, dan peralatan lainnya, buku-buku, ataupun kegiatan ekstra lainnya. Sehingga saya yakin ini tidak boleh selesai, dan juga kita tidak boleh menafik opini ataupun pendapatan dari masyarakat, sehingga kita harus memperbaiki kualitas berikutnya, di tahun berikutnya harus bisa memperbaiki sarana-prasarana di Kota Surabaya secara selanjutnya harus lebih merata. Merata juga untuk memfasilitasi beragam keadaan ekonomi yang ada di Kota Surabaya dari wali murid tersebut ya Bu ya. Berarti memang dari pemerataan ini, proporsional zonasi ini memang dikhususkan untuk Anda mungkin yang dari tahun kemarin merasa kebingungan untuk memberikan yang terbaik untuk anak, tapi kadang-kadang ada yang salah langkah. Itu apa yang harus dilakukan Bu? Misalkan ada wali murid yang salah langkah untuk mengikuti zonasi tersebut. Banyak sekali. Jadi kemarin ternyata ada SMP yang mungkin dirasa lebih favorit ya. Ada 3, mungkin ada tingkatan SMP favorit. Ternyata mereka yang tahun kemarin tertumpu banyak di 2 favorit ini. Favorit yang pertama ini sepi peminat. Jadi ternyata nilainya, prestasinya yang di bawahnya, rapotnya yang di bawahnya bisa keterima. Ataupun zonasinya lebih jauh tetap bisa keterima. Nah, ini memang kemarin juga terfasilitasi, ada call center juga dari Dinas Pendidikan supaya harus bisa mengecek, harus memberikan alasan memang bahwasanya keadaannya seperti itu. Jadi memang semua tergantung dari para wali murid sendiri menentukan pilihan, kemudian juga para wali murid lainnya juga supaya tidak bertumpu pada salah satu sekolah tertentu. Jadi sehingga kita tetap dari Komisi D memastikan pemerataan dunia pendidikan, tapi juga dari wali murid jangan khawatir, insya Allah juga kita ke depannya memberikan evaluasi dan juga banyak juga. Jadi kemarin sayang
rapotnya sudah bagus, rumah juga tidak terlalu jauh, tapi ternyata akhirnya masuk ke sekolah swasta. Salah langkah tersebut. Berarti diharapkan juga tidak ada sekolah yang memang kekurangan dari siswa. Jadi diharapkan di tahun 2024 ini bisa merata, jadi jumlahnya merata, jadi seluruh warga Surabaya juga bisa menikmati menikmati zonasi ini dengan proporsional zonasi PPDB di tahun 2024. Berarti evaluasi terus dilakukan secara berkala ya Bu ya. Untuk mengawasi itu semuanya dan evaluasi yang dilakukan. Ini mungkin nantinya evaluasinya seperti apa? Tentang proporsional zonasi di tahun 2024. Selain tadi kepada penduduk ya, tapi juga kita harus bisa mengatasi permasalahan yang disebutkan oleh Mas Andrew tadi, yaitu pemerataan fasilitasi pendidikan. Jangan sampai tertinggal jauh antara negeri dan swasta. Kemarin jangan sampai terulang lagi kasus-kasus yang dulu ya, ada anak tidak mau sekolah kalau memang nggak mau masuk negeri Jangan sampai ada stigma seperti itu, bahwa semua sekolah adalah baik. Jadi dari dinas, dari masyarakat pastinya juga mendampingi supaya tidak hanya akademisinya terpenuhi, minat dan bakat, dan juga non-akademisi juga terlaksana dengan baik. Ya, terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga wali murid untuk bisa menghadapi tahun-tahun zonasi? Karena di tahun ajaran baru selalu berkutat dengan zonasi, karena 2024 ini akan ada proporsional zonasi di tahun ini. Silakan Bu, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, saya inginkan dari pemerintahan ini memfasilitasi adanya promosi mengenai simulasi baik SMP negeri dan swasta, memberikan fasilitasi untuk sekolah swasta untuk memberitahukan minat dan bakat dan apa saja yang memang diberikan kesempatan untuk SMP samalah berjenjang untuk tingkatnya di negeri. Kemudian juga saya minta juga dari wali murid mengecek betul bagaimana keadaan simulasinya dan juga jangan sampai salah pilih lagi. Betul, seperti itu. Salah klik gitu ya Bu ya. Kemudian juga dari wali murid semua kita yakinkan bahwa semua pendidikan itu baik. Tidak anak-anak ini tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga di rumah. Sehingga jangan khawatir juga prestasi kita bisa kejar, tapi bagaimana anak-anak bisa nyaman di sekolah ini juga patut kita perhitungkan ke depan. Terima kasih. Baik, semoga proporsional zonasi di tahun 2024 ini tercapai sepenuhnya dan pemerataan itu juga terlaksana di tahun 2024 ya Bu ya. Bu Ajeng, terima kasih banyak sudah berbincang dengan saya di Suara Rakyat. Terima kasih untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Andrew Julian pamit. Terima kasih, sampai jumpa.